Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Nasrullah dari kelas F2, nomor absen 1, NPP 31.0402, Fakultas Manajemen Pemerintahan, Prodi Keuangan Publik dan asal pendaftaran Jawa Tengah. Di sini saya akan menyampaikan tentang kepala kerajaan, yaitu pembahasan yang ke-1, birokrasi yang bebas dari intervensi politik. Yang kedua, birokrat sadar hukum, kreatif, bertanggung jawab. Yang ketiga, birokrasi yang bersih, disiplin, dan semangat mengabdi. Yang keempat, kesejahteraan dan kesehatan birokrat. Dan yang kelima, nilai-nilai Hasta Brata. Demokrasi yang bebas dari intervensi politik. Pada tahun 2014, untuk mewujudkan birokrasi, pemerintah mengundangkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Undang-undang ini menjelaskan dan mempertegas lagi dari netralitas pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut PNS sebagai birokrat yang merupakan bagian dari negara. Bahkan untuk penyebutan pegawai negeri bukanlah lagi PNS, melainkan ASN yang terdiri dari PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Menurut Malthus, bahwa pembinaan pegawai adalah suatu kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kecakapan pegawai guna pertumbuhan yang berkesinambungan dalam organisasi. Menurut Miftah Toha, netralitas birokrasi pada hakikatnya adalah suatu sistem di mana birokrasi tidak akan berubah dalam memberikan pelayanan kepada masternya, yaitu dari parpol yang memerintah. Konsep birokrasi yang netral dan bebas dari intervensi politik hendaknya berdasarkan pada kualifikasi manajemen ASN diselenggarakan berdasarkan sistem merit yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan umum, atau kecacatan. Yang selanjutnya, birokrat sadar hukum, kreatif, bertanggung jawab. Kesadaran hukum dalam pengertian yang sempit ialah yang diketahui orang tentang apa yang demi hukum harus dilakukan, harus tidak dilakukan, dan tidak harus dilakukan. Sadar diartikan sebagai menjadi tahu. Birokrat selain dituntut untuk sadar hukum, juga dituntut untuk bertanggung jawab, baik tugas dan kewajiban serta berani mengakui kesalahan. Birokrasi pemerintah dibentuk sebagai organisasi publik dengan maksud untuk melayani dan melindungi kepentingan publik. Konsep kepentingan dan publik berkaitan dengan kebutuhan yang dapat berupa barang atau jasa. Konsep pelayanan adalah cara melayani atau usaha melayani kebutuhan orang lain. Keluar tercapai adalah jalan keluar yang inovatif dan dapat benar-benar menyelesaikan masalah. Untuk membuat sifat kreatif dari seorang birokrat di sini muncul dan semakin terasa adalah dengan sering menghadapi persoalan dan masalah yang berhubungan dengan pelayanan publik. Memunculkan sifat kreatif ini dapat dimulai dari seringnya memperhatikan orang dalam memecahkan masalah, serta sering bertanya kepada orang yang dianggap mampu dalam menyelesaikan masalah, sehingga ketika diri kita sendiri mengalami atau menemukan masalah, dapat kita pecahkan dengan hasil pikiran kita sendiri. Yang selanjutnya, birokrasi yang bersih, disiplin, dan semangat mengabdi. Pemerintah berusaha membenahi birokrasi di Indonesia dengan tujuan menciptakan good government. Salah satu langkah pemerintah adalah dengan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good government dan melakukan pembaharuan dan perubahan dasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan atau organisasi. Langkah yang dapat ditempuh dalam reformasi birokrasi adalah mengubah pola pikir. Seorang ASN haruslah memiliki pola pikir yang mengedepankan pelayanan kepada masyarakat. Budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme dan lingkungan birokrasi Indonesia harus dihilangkan. Salah satu langkahnya adalah menanamkan dalam setiap birokrat nilai-nilai anti korupsi. Sistem penilaian publik yang diperlukan sebagai bahan evaluasi setiap birokrat dalam pelayanan kepada masyarakat, dan dari evaluasi ini harus ada hukuman bagi birokrat yang mempunyai kinerja buruk, sehingga diharapkan para birokrat berlomba-lomba dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Yang selanjutnya, kesejahteraan dan kesehatan birokrat.
Salah satu kebijakan belanja dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN tahun 2016 diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan aparatur sipil negara atau ASN. Hal ini dilakukan untuk mendukung pemantapan reformasi birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan efisiensi birokrasi. Dana Pala Kementerian Keuangan Jakarta. Kebijakan utama pemantapan reformasi birokrasi tersebut selanjutnya merupakan pernyataan dukungan APBN untuk mewujudkan ASN yang berintegritas, profesional dan berjiwa melayani sebagai amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. PNS atau ASN dituntut untuk bekerja lebih keras dan lebih profesional. Hal tersebut akan berdampak pada meningkatnya resiko-resiko kecelakaan baik pada saat bekerja maupun di masa yang akan datang. Untuk menjamin kenyamanan dan keselamatan dalam bekerja, maka PNS mendapatkan hak dan perlindungan berupa jaminan sosial. Jaminan sosial tersebut saat dikelola oleh PT Taspen, yaitu jaminan pensiun, jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian. Yang terakhir yaitu watak Astabrata. Watak Astabrata mempunyai 6 watak. Yang pertama itu watak matahari. Matahari mempunyai sifat panas dan penuh energi dan pemberi sarana hidup. Artinya bahwa setiap pamong praja harus dapat berfungsi laksana matahari, yaitu dapat memberi semangat kehidupan dan memberi energi kepada setiap orang yang dipimpinnya. Yang kedua watak bulan. Bulan mempunyai wujud indah dan menerangi dalam kegelapan. Artinya setiap pamong praja harus dapat berfungsi laksana bulan, yakni memberi terang dalam kegelapan bagi setiap orang yang dipimpinnya. Yang ketiga watak bintang. Bintang mempunyai bentuk yang indah dan menjadi hiasan di waktu malam yang sunyi, serta menjadi kompas atau pedoman arah bagi mereka yang kehilangan arah. Artinya setiap pamong praja harus dapat berfungsi laksana bintang, yaitu bertakwa dan dapat menjadi contoh teladan bagi orang lain yang dapat menjadi pedoman bagi orang yang dipimpinnya dan dilayaninya. Yang keempat watak angin. Angin mempunyai sifat mengisi setiap ruang yang kosong, walaupun tempatnya sulit sekalipun. Artinya bahwa setiap pamong praja harus dapat berfungsi laksana angin, yaitu dapat melakukan tindakan yang teliti, cermat, dan mau berinkognito atau turun ke lapangan untuk mengetahui dan melayaninya, mengalami kehidupan masyarakatnya. Yang kelima watak mendung. Mendung mempunyai sifat menakutkan atau berwibawa, tetapi sesudah menjadi air atau hujan dapat menghidupkan segala yang tumbuh. Artinya bahwa setiap pamong praja dapat berfungsi laksana mendung yang memiliki wibawa, tetapi dalam tindakannya harus bermanfaat bagi masyarakat. Yang terakhir watak api. Api mempunyai sifat panas dan tegak, sanggup membakar apa saja yang bersentuhan dengannya. Artinya bahwa setiap pamong praja harus dapat berfungsi laksana api yang membakar semangat orang-orang yang dipimpinnya untuk bersemangat, beraktivitas, berkinerja tinggi. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang saya sarankan agar para pembaca dan pemirsa dapat membaca atau mencari lagi informasi tentang presentasi yang saya presentasikan, agar para pelihat atau pemirsa dapat menyimpulkan dengan benar apa itu birokrasi yang saya jelaskan tadi dan watak-watak pamong kerajaan tadi. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.